ketemu lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai identitas kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, sekarang kita bahas mengenai identitas tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Ya, kita masih dalam kompetensi yang sama, yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep identitas tangen untuk penjumlahan dan selisih dua sudut, serta mampu menyelesaikan persamaan fungsi yang berkaitan dengan tangen, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba menentukan rumus dari identitas tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Kita mengingat kembali rumus sinus jumlah sudut yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kemudian rumus kosinus jumlah sudut yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Baik, sekarang kita akan menemukan rumus tangen jumlah sudut, yaitu tan alfa ditambah beta. Kita menggunakan hubungan dari tangen alfa sama dengan sinus alfa per kosinus alfa. Maka tan alfa ditambah beta dapat dinyatakan sebagai sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta. Pada bentuk ini, jika pada pembilang itu kita menggunakan rumus identitas sinus penjumlahan dua sudut, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kemudian di bagian penyebutnya kita menggunakan rumus identitas cos penjumlahan dua sudut. Maka kita jabarkan seperti berikut. Kemudian tiap suku dibagi dengan kosinus alfa dikali kosinus beta. Dari bentuk tersebut dapat disederhanakan menjadi sin alfa kali cos alfa ditambah sin beta kali cos beta per 1 dikurang sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Dengan mengingat hubungan tan, yaitu sin alfa per cos alfa, kita perhatikan bentuknya, maka tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Dari penjabaran tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa rumus tangen jumlah sudut yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk rumus tangen selisih sudut, yaitu tan alfa min beta. Nah, bentuk seperti ini kita akan jabarkan menjadi tan alfa ditambah min beta dengan mengingat kembali rumus tangen jumlah sudut. Maka menjadi tan alfa ditambah tan min beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan min beta.
Nah, kita ingat kembali rumus sudut negatif, yaitu tan min alfa sama dengan min tan alfa, karena pada saat ini sudut berada pada kuadran keempat. Jadi yang nilai positif hanya nilai kosinus saja. Maka diperoleh hasil tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Jadi, dari penjabaran tersebut dapat kita simpulkan rumus tangen selisih sudut, yaitu tan alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 ditambah tan alfa kali tan beta. Untuk lebih memahami dari identitas tangen jumlah dan selisih dua sudut, maka kita perhatikan contoh yang pertama, yaitu hitunglah nilai eksak dari tan pi per 12. Jawabnya, kita mulai dari tan pi per 12 itu diubah menjadi tan pi per 4 dikurang pi per 6. Kemudian kita jabarkan dengan menggunakan rumus tangen selisih dua sudut, yaitu tan pi per 4 dikurang tan pi per 6 per 1 plus tan pi per 4 dikali tan pi per 6. Ya, coba kalian perhatikan dan tentukan nilai di masing-masing suku. Tan pi per 4 sama dengan 1 dan tan pi per 6 sama dengan 1/3 akar 3, sehingga diperoleh hasil 1 dikurang 1/3 akar 3 per 1 ditambah 1 dikali 1/3 akar 3. Kemudian bentuk tersebut dirasionalkan dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya, sehingga diperoleh hasil 1 dikurang 2/3 akar 3 ditambah 1/3 per 1 min 1/3. Setelah dioperasikan didapatkan hasil 4 dikurang 2 akar 3/3 dibagi 2/3. Nah, bentuk seperti ini dapat diubah menjadi 4 min 2 akar 3/3 dikali 3/2. Nah, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan 3 dibagi dengan 3 dan 4 dibagi dengan 2 dan 2 juga bisa dibagi dengan 2. Kemudian dapat disederhanakan hasilnya, yaitu 2 min akar 3. Inilah nilai eksak dari tangen pi per 12. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk dari kosinus 11 derajat dikurang sinus 11 derajat dibagi kosinus 11 derajat ditambah sinus 11 derajat. Perhatikan bentuk berikut. Kita ingat kembali rumus tangen selisih sudut, yaitu tan alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Langkah pertama, kita buat cos 11 derajat supaya menjadi 1. Dengan cara setiap suku dibagi dengan cos 11 derajat. Dan kita ingat lagi hubungan tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, sehingga diperoleh 1 dikurang tangen 11 derajat per 1 plus tangen 11 derajat. Nah, bentuk tersebut kita ubah menjadi 1 min tangen 11 derajat per 1 ditambah 1
1 dikali tan 11 derajat. Kita ubah dalam bentuk seperti ini agar dapat kita manfaatkan rumus tangen selisih sudut. Kemudian kita ubah 1 menjadi tan 45 derajat sehingga didapatkan hasil tan 45 derajat min tan 11 derajat per 1 ditambah tan 45 derajat dikali tan 11 derajat. Nah, kita perhatikan bentuk rumus tangen selisih sudut, yaitu tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Nah, bentuk ini sudah memenuhi sehingga kita dapat ubah menjadi tan 45 derajat min 11 derajat. Hasilnya tan 34 derajat. Kemudian kita lanjutkan pada contoh yang ketiga, yaitu jika tan A ditambah tan B sama dengan P dan kotangan A ditambah kotangan B sama dengan Q, nyatakan kotangan A ditambah B dalam bentuk P dan Q. Jawabnya, kita mulai dengan bentuk kotangan A ditambah B sama dengan 1 per tan A tambah B, karena kotangan merupakan kebalikan dari tangen. Dan kita mengingat kembali rumus tangen jumlah sudut, yaitu tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Sehingga untuk nilai kotangannya itu adalah kebalikan dari tan alfa plus beta. Kemudian kita lanjutkan untuk bentuk kotangan A ditambah kotangan B sama dengan Q, di mana nilai kotangan adalah kebalikan dari tan, sehingga terbentuk menjadi 1 per tan A ditambah 1 per tan B sama dengan Q. Dari yang diketahui, yaitu tan A ditambah tan B sama dengan P, sehingga bentuk tersebut dapat diubah menjadi P per tan A dikali tan B sama dengan Q. Sedemikian sehingga P per Q sama dengan tan A dikali tan B. Oke, hasil ini kita simpan dulu. Kita lanjutkan ke dalam bentuk kotangan A plus B sama dengan 1 min tan A kali tan B per tan A ditambah tan B. Untuk tangen A dikali tangen B itu sama dengan P per Q. Sementara tangen A ditambah tangen B sama dengan P. Sehingga bentuk kotangan A ditambah B dapat diubah menjadi 1 min P per Q dibagi P, dan dapat disederhanakan menjadi Q min P per Q dibagi P, sehingga didapatkan hasil Q min P per P kali Q. Demikianlah pembahasan mengenai identitas tangen jumlah dan selisih dua sudut beserta contoh soal dan penyelesaian. Untuk lebih paham lagi, kita harus lebih banyak berlatih tentang soal-soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi langsung ke nomor ini. Jika kalian coba dengan sungguh-sungguh, kalian pasti bisa.